Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam renungan Bina Iman di GKI Klasi Solo. Pada renungan hari ini nas diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang ke-35 sampai 41. Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Manusia dalam hidupnya pasti berdampingan dengan sesama. Tiap manusia juga memiliki latar belakang yang berbeda dan beragam. Nah, melalui keberagaman ini, seseorang mempunyai pemahaman atau cara pandang dan cara pikir yang berbeda satu sama lain. Terkadang cara pandang yang berbeda serta pemahaman yang berbeda ini menimbulkan sebuah konflik. Konflik yang biasanya terjadi baik secara personal maupun komunal. Demikian juga dalam ranah gerejawi. Konflik juga dapat terjadi dalam ruang lingkup gereja. Perikop kali ini merupakan salah satu dari sekian banyak konflik atau pertikaian yang terjadi di jemaat mula-mula atau gereja perdana. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41 ini menceritakan bahwa Paulus dan Barnabas pada saat itu berencana untuk pergi melakukan pelayanan ke Pamfilia. Paulus di sini mengajak Barnabas untuk mengunjungi terlebih dahulu jemaat yang ada di daerah Pamfilia. Akan tetapi perselisihan terjadi di antara Paulus dan Barnabas. Di sini Barnabas meminta untuk Markus ikut ke dalam perjalanan pelayanan mereka. Tetapi Paulus tidak setuju dengan pendapat Barnabas untuk membawa Markus. Dalam hal ini Paulus memiliki alasan tersendiri. Kita dapat melihatnya dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, di sini Paulus merasa cemas jika Markus ini kembali melakukan kesalahannya lagi, yakni meninggalkan rekan-rekannya. Nah, walaupun Paulus dengan tegas menolak Markus atau Yohanes ini, tetapi Barnabas tetap bersikeras untuk membawa Markus bersama-sama dengannya untuk melakukan perjalanan pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih, melalui konflik antara Barnabas dan Paulus ini, setidaknya kita belajar 3 hal tentang manajemen konflik. Hal yang pertama adalah menghadapi konflik, kita harus menguasai diri sendiri dengan tenang, serta tidak mengambil keputusan di saat kita terbawa emosi atau sedang marah. Yang kedua adalah berterus terang. Katakan apa yang menjadi terus terang yang menjadi pokok permasalahannya.
Dan yang ketiga adalah fokus dalam manajemen konflik atau menghadapi konflik ini, apa yang menjadi masalahnya. Janganlah kita hanya membuang tenaga, waktu, serta emosi hanya untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Upaya ini tidak menyelesaikan konflik, malahan bisa saja kita menimbulkan konflik yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, konflik adalah hal yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Akan tetapi tentang bagaimana penyelesaian konflik ini, seringkali kita sibuk untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita seringkali mencoba untuk melihat hitam dan putih saja, tanpa kita melihat bahwa ada banyak warna yang lain di luar sana. Dari kisah pertikaian antara Barnabas dan Paulus ini, setidaknya kita bisa belajar bagaimana manajemen konflik. Apakah kita akan membawanya ke arah yang merusak, seperti hanya mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, ataukah kita membawanya ke arah yang baik dengan berusaha untuk berterus terang dan berfokus pada apa yang menjadi permasalahannya. Saudara-saudara yang terkasih, kita adalah manusia yang otonom, kita diberikan kebebasan untuk memilih apapun, termasuk ke dalam penyelesaian konflik yang ada. Nah, pertanyaan untuk kita semua pada akhirnya adalah mau dibawa kemana jika konflik itu terjadi saat kita menghadapi realitas hidup. Amin.